Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku kelas 4B yang Pak Guru cinta sayangi, anak-anak hebat ya kelas 4B yang Pak Guru banggakan. Salam berjumpa di media pembelajaran SDN 1 Kalianget ya, pada pagi hari ini, dan tiap hari kita berjumpa melalui media online, yaitu berupa media pembelajaran lewat video. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, meskipun masih harus belajar di rumah ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali segala kegiatan kita, termasuk kegiatan belajar ini, dengan membaca doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, kembali Pak Guru akan memandu kalian dengan penggunaan modul atau buku paket tema yang sudah disediakan oleh sekolah, yang sudah dipinjamkan kepada kalian. Nah, dibuka kembali bukunya, lanjutkan yang kemarin, yaitu pada tema 6 ya. Tetap pada tema 6, masih subtema 2 di pembelajaran 5 ya. Nah, seperti gambar di belakang ya, pembelajaran 5 ya. Dilihat di buku ada ya. Baiklah anak-anakku ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Mari kita sama-sama belajar ya. Jangan lupa absen tiap hari itu kalian perlu diisi, wajib diisi ya, karena itu adalah sebagai bukti bahwa kalian itu aktif ya, aktif mengikuti pembelajaran secara daring. Baiklah anak-anakku, di pembelajaran 5 hari ini, nah ini dilihat, pernahkah kalian melihat gambar-gambar buku seperti ini ya? Melihat buku-buku seperti di atas ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian masuk kemarin pasti pernah melihat jika kalian masuk ke ruang perpustakaan ya. Nah, ini tahukah kamu, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas ini? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Penulis buku cerita kesayangan kamu, apa kamu sudah punya? Siapa begitu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Nah, mari kita lanjut. Ini di halaman 102 ya anak-anakku, di buku paket tema kalian ya. Bisa dilihat nanti ya, setelah kalian menyimak video dari Pak Guru ini. Di sini ayo berdiskusi ya. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Di antaranya yaitu melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Peran penulis ini, peran penulis anak ini. Ke bawahnya apa ini? Memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Jadi sangat bermanfaat ya penulis itu ya, perannya yang banyak perannya. Nah, tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Nah, seperti yang tadi Pak Guru bacakan ya. Apakah manfaat membaca untukmu? Kita lanjut ya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra, karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar
agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Sekarang ayo mencoba menjelaskan makna puisi di halaman 103. Ini hanya bisa kamu kerjakan sampai di nomor 5 ya. 6, 7, 8, 9 ini tidak perlu kalian lakukan karena ini kerja kelompok ya, kerja kelompok di masa normal, tidak seperti di masa pandemi ya. Karena sekarang pandemi, mari kita manfaatkan bukunya ya, tak perlu kerja kelompok. Kalau kerja kelompok kalian langsung ke rumah-rumah masing-masing. Nanti mudah-mudahan tanggal 1 ini benar-benar kita sudah bisa masuk secara tatap muka ya. Seperti yang kemarin Pak Guru sudah kedatangan pengawas dari kantor ya, dicanangkan bahwa tanggal 1 Februari ini insya Allah kita sudah akan melakukan tatap muka belajar di sekolah. Tekniknya nanti mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah ya. Apa separuh masuknya, apa bagaimana nanti akan segera diumumkan kalau sudah final. Kita berdoa saja mudah-mudahan ya, amin. Menjelaskan makna puisi ya, ini ayo mencoba. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu lakukan hal-hal berikut ini. Yang nomor 1, bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Di halaman 103. Selanjutnya yang nomor 2, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Kata kunci itu kata-kata yang paling penting yang bisa dilanjutkan untuk menjadi sebuah cerita. Rangkaian gagasan tersebut, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Nomor 4, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Rima, ingat rima di puisi itu kan ada rima ya, ada sajak dan lain sebagainya. Buka lagi kalau kamu tidak ingat, buka lagi di tema sebelumnya, tema 5 atau tema 4 bahkan. Berikutnya yang nomor 5 terakhir ya, tulislah puisimu di dalam buku catatanmu, di dalam buku tulisan kamu sendiri. Yang ini 6, 7, 8, 9 tidak perlu dikerjakan sudah ya. Lanjut ya. Nah, ini gambar sepeda roda ya. Ayo berlatih. Di halaman 104, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Ya banyak yang hebat, banyak yang punya mobil ini sudah ya, anak-anak ini. Yang tidak punya juga sering ke Wali Lima ikut ibu dan bapak kalau tutur Islami itu ya, mungkin banyak yang sudah pernah ya. Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya ya. Daerah-daerah itu, salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Bahasa daerah Madura, bahasa Madura, tapi hampir sama dengan daerah Jawa Timur ya. Jadi Jawa Timur itu rumpunnya rumpun bahasa Madura. Jadi tidak aneh kalau orang Situbondo, Besuki bahasanya bahasa Madura, hampir sama dengan daerah Madura. Ini contoh-contoh makanan bisa kalian lihat. Ini makanan nasi ya, nasi pecel, ini nasi soto, ini papeda ya. Yang ini bika Ambon. Perhatikan gambar-gambar di atas, makanan khas daerah ini kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Wisatawan lokal itu wisatawan daerah
Indonesia sendiri. Kalau wisatawan yang dari mancanegara itu namanya wisatawan luar negeri atau turis. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah di daerah setempatnya. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Ini tidak usah sudah ya. Jadi kamu perhatikan ini saja. Yang ini tugasnya tidak perlu kamu kerjakan. Enak ya. Lanjut di halaman berikutnya. Nah ini kamu kerjakan bahasa daerah di Nusantara. Siapa namamu? Makanan khasnya apa? Makanan khas di Nusantara. Gambar makanan khas daerah. Kamu gambar di sini. Kemudian sinten nami penjenengan. Ini Jawa. Siapa nyaman been Madura. Terus yang Sunda apa? Yang Batak apa? Mungkin kalian bisa. Kerjakan sebisanya. Misalnya hanya Jawa dan Madura ya Jawa dan Madura. Ya, nama asal nih kamu makanan apa? Nasi pecel misalnya. Asal Jawa Timur misalnya. Ya. Diisi silakan. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku adalah apa? Kalau bagi Pak Guru tentu bisa Pak Guru menjelaskan. Nah, bagi kalian kan tentu tak sama. Jadi tiap anak tentu jawabannya beda-beda. Makanya jika ulangan nanti nilainya pasti beda. Karena jawaban kalian tiap kepala, tiap anak pasti tidak sama ya. Misalnya Pak Guru, manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku apa? Pak Guru yang jawab. Misalnya Pak Guru jadi murid, jadi siswa ya. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah. Saya bisa enak pergi ke daerah-daerah lain karena saya bisa berkomunikasi dengan penduduk daerah lain tersebut karena saya mengerti bahasanya. Makanan khasnya saya juga tahu yang paling enak makanan khas daerah di mana gitu ya. Ya, jadi seseorang jika tahu apapun itu dengan yang tidak tahu maka lebih berguna mereka yang tahu. Jika kalian tahu tentang ilmu misalnya tahu dibanding dengan yang tidak tahu ya lebih beruntung yang tahu karena bisa menikmati apa yang sudah diketahuinya itu ya. Ayo renungkan, puisi manakah yang paling kamu suka? Ya. Mengapa? Nilai-nilai apakah yang kamu pelajari hari ini? Ya. Bagaimana peran para penari daerah untuk mempersatukan bangsa? Jelaskan pendapatmu. Ini kerjasama dengan orang tua yang dibawa bersama dengan orang tuamu. Carilah beberapa gambar dari daerah asal kedua orang tuamu. Kalau Jawa ya Jawa, Madura ya Madura ya. Ibumu dari Madura misalnya, bapaknya dari Sunda misalnya. Jadi cari beberapa gambar dari tari daerah asal kedua orang tua kamu ya. Kamu dan orang tuamu dapat menggunakan media internet, bisa lihat di Google dan lain sebagainya, buku, majalah atau koran untuk mendapatkannya. Mintalah kedua orang tua kamu untuk menceritakannya ya. Di halaman 106 ya anak-anakku. Nah setelah itu ini tinggal terakhir, nanti dilanjut hari Senin ya untuk pembelajaran yang ke-6. Nah baiklah anakku, sampai di sini penjelasan tentang penggunaan modul atau buku paket tema yang sudah kalian pegang di rumah ya. Biar kamu tidak bingung untuk menggunakan itu, Pak Guru pandu dari sekolah ya. Selamat belajar ya anak-anakku. Buka bukunya pada tema 6 itu di subtema 2 pembelajaran 5 ya. Selamat belajar apa yang Pak Guru jelaskan, apa yang Pak Guru terangkan dari tadi. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua ya. Tetap semangat belajar di rumah ya, mudah-mudahan kita sebentar lagi bisa masuk tatap muka di sekolah. Dan satu pesan Pak Guru ya, tetap jaga kesehatan di rumah, pakai masker kalau keluar, jangan lupa sering cuci tangan, dan juga taati dan patuhi kedua orang tua kalian, karena itulah kunci sukses bagi kalian. Itu saja dari Pak Guru, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.